Dan yang paling tinggi level pemaafan adalah pemaafan tanpa syarat. Jadi saya maafkan kamu karena kita manusia yang bisa dan sangat mungkin salah. Tidak ada syarat apa-apa. Ini pemaafan level 6. Saya tahu kamu salah, kamu minta maaf apa tidak minta maaf, saya maafkan. Itu level 6. Ini paling tinggi, unconditional. Tidak ada syaratnya. Istilahnya apa? Forgiveness as love. Kenapa saya maafkan? Karena aku cinta padamu. Variabelnya sekarang. Untuk mendukung pemaafan, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di catatan saya ada 5. Yang pertama, empati. Empati itu kemampuan seseorang melakukan transposisi. Transposisi itu memposisikan dirinya di posisi orang yang diempati. Oh iya ya, kamu milih yang lain yang lebih cakep. Ya maklum sih, kalau aku sendiri dapat yang lebih cakep, kamu juga tak tinggal kok. Itu namanya empati. Bisa memposisikan diri di posisinya dia. Iyalah, paham, aku ngerti, aku sendiri juga gitu kok. Itu empati. Jadi kemampuan berempati itu menentukan orang bisa memaafkan apa enggak. Tapi kalau enggak bisa empati biasanya agak berat. Oke. Yang kedua, atribusi. Atribusi ini cara kita memandang, cara kita melabeli, mensifati pelaku dan kesalahannya. Salahnya apa? Gara-gara kesalahan ini kita pandang dia sebagai apa, itu menentukan pemaafan kita. Ada orang dengan kesalahan yang menurut orang lain kecil, tapi bagi orang tertentu ini kesalahan besar. Kamu jangan melecehkan temanku ini loh ya, karena saya kalau sama teman gak bisa ditawar. Tapi bagi yang lain, teman itu biasa, asal jangan melecehkan bapakku ya, asal jangan melecehkan kampusku, dosenku ya. Itu atribusi namanya, cara melihat pelaku dan kesalahannya. Ada yang kesalahan kecil, tapi bagi orang tertentu ini besar loh kesalahan ini. Ada yang kesalahan besar, bagi orang tertentu kecil. Ini juga berpengaruh dalam pemaafan. Ada itu yang bikin kadang-kadang kita melihat banyak hal yang tidak rasional. Masa hanya gara-gara digituin aja sampai segitunya. Kita melihatnya sepele. Ada yang gara-gara uang 1.000, 2.000 sampai bunuh-bunuhan. Itu karena atribusi. Kalau kita melihatnya hanya uang 1.000, 2.000-nya, mungkin orang tidak jadi bunuh-bunuhan gara-gara itu. Tapi karena yang terlibat ini melabeli, misalnya dia melecehkan harga diriku, itu kan pelecehan harga diri, itu atribusi. Kalimatnya cuma itu, tapi bagi kamu, oh ini melecehkan agama, itu atribusi namanya. Oh ini melecehkan ulama, itu atribusi. Caramu melabeli orangnya atau kesalahannya. Kesalahannya itu, oh itu pelecehan ulama. Bagi orang lain pelecehan ulama mungkin luar biasa, tapi mungkin ada orang yang tidak menganggap luar biasa. Ulama itu orang yang hatinya luas, orang yang bisa menerima kondisi apapun dan sangat pemaaf. Tidak apa-apa mungkin kalau ada yang melecehkan, jangan-jangan ada yang begitu. Tapi bagi yang lain, oh ini luar biasa, ulama ini yang nuntun kita ya, yang menunjukkan kita ke jalan yang benar ya. Nah, ini atribusi namanya. Itu menentukan pemaafan apa enggak. Kenapa kemarin misalnya Ahok tidak dimaafkan? Bagi banyak orang kesalahannya Ahok itu luar biasa. Kenapa bisa begitu? Atribusi. Cara orang ngasih atribut, ngasih karakter, sifat pada kesalahan. Ya kayak tadi, bagi temanmu yang ini diselingkuhi itu biasa karena dia juga sering selingkuh. Tapi bagi temanmu yang satunya itu luar biasa karena dia setia. Nah, itu atribusi. Bahkan dalam beragama kadang-kadang begitu. Dengan orang sesama agama tapi beda kelompok lebih ganas dibandingkan kepada yang beda agama. Kan ada begitu. Itu atribusi. Cara menyikapi, cara melabeli. Oke, yang ketiga yang juga berpengaruh dalam pemaafan adalah tingkat luka. Ini sama ya, tingkat luka itu juga tergantung orangnya. Orang-orang yang
Ada yang sangat sensitif, ada yang sangat cuek. Ada yang kesalahan kecil bikin luka dalam, ada yang kesalahan besar tapi tidak bikin luka apa-apa. Ada. Itu tingkat luka. Saya bisa menolerir kesalahan apapun, kayak dosen itu bilang, asal tidak plagiat. Nah, kalau sudah plagiat itu sudah luka dalam misalnya. Jadi saya tidak akan memaafkan. Nah, itu tingkat luka. Itu juga berpengaruh. Kemudian kepribadian orang. Orang tertentu sukar memaafkan, orang tertentu mudah memaafkan. Itu harus kita baca juga, ini berpengaruh juga. Ada orang yang gampang dendam. Disenggol dikit, marah. Jangankan disenggol, dilihat aja marah. Kan ada kan yang gitu, ngapain dia lihat kan gitu. Itu karakter, kepribadian, berpengaruh pasti. Dalam pemberian atau penolakan maaf. Yo, kalian baca sendiri diri kalian. Saya ini orang cenderung apa ya? Dan karakter itu bukan barang mati. Bisa dilatih. Bisa dibiasakan. Jangan menyerah dengan karakter. Mas, mbok jangan males-malesan. Saya itu sudah watek Pak, males ini Pak. Ya susah. Tidak, bisa dibiasakan kok. Apapun kalau manusia itu bisa. Itu istimewanya manusia yang diberikan oleh Allah. Segala kemampuan kita itu sebenarnya semuanya bersifat choice, pilihan. Kamu ingin apa aja sebenarnya bisa, tinggal kamu biasakan. Jadi karakter juga begitu. Tidak ada karakter, Pak, saya itu aslinya introvert loh Pak, agak pendiam. Nggak. Kamu biasakan aja ekstrovert, ya nanti nggak pendiam lagi. Gampang. Pak, saya itu kok cerewet, ya gampang, tidak usah ngomong sudah jadi pendiam. No, ya kan? Tinggal diam kan sudah jadi pendiam. Dan biasakanlah dipendiam. Kayak katanya Burju itu kan, habitnya diganti. Sudah selesai. Dibiasakan. Nanti kepribadianmu akan berubah. Itu ketemunya di para filosof eksistensialis nanti kan. Bahwa eksistensi kita yang bentuk. Yang kelima, kualitas hubungan. Ya kalau kualitas hubungan ya pastilah yang akrab sama kita, saudara, teman, mesti lebih mudah dimaafkan daripada orang lain sama sekali. Kan? Kamu jalan tiba-tiba ada yang mukul punggungmu, cuk gitu kan. Kalau orang lain langsung kamu tantang, kurang aja menurut tapi teman sendiri malah senyum-senyum salaman. Dimaafkan. Ketemu teman kan, saya ada teman kalau ketemu mesti jewet kuoras kali, lama ndak ketemu gitu. Padahal ya sakit beneran. Cuma karena teman ya sudah dimaafkan. Coba orang lain berani jewet gitu, wah, bisa tawuran. Jadi kualitas hubungan menentukan. Ya kayak kalian kalau pacaran kan sama pacarmu jiwit-jiwitan, itu kan langsung dimaafkan toh enggak? Kamu bersalah padaku ini, kamu kan enggak. Kamu kan minta maaf enggak? Kan enggak begitu. Langsung dimaafkan. Hubungan menentukan. Yang dekat lebih mudah dimaafkan. Semakin jauh semakin susah untuk dimaafkan. Nah, sekarang kita ngomong level. Jadi maaf itu levelnya ada 6. Ini saya bilang tadi, saya sandingkan dengan keadilan biar jelas hubungannya keadilan dan pemaafan. Ini level paling rendah dari pemaafan. Level 1. Keadilannya jenisnya adalah punishment morality. Pemaafannya jenisnya revengeful forgiveness. Jadi di level pertama salah ya harus dihukum. Memaafkannya, kalau orang yang salah sudah dihukum baru saya maafkan. Biar dia merasakan apa yang saya rasakan baru saya terima. Itu jadi pokoknya harus dibalas dulu. Baru saya maafkan. Ini level maaf paling rendah. Kalau kamu mengkhianatiku, aku juga akan berkhianat juga. Biar kita impas terus saya maafkan kamu. Nah itu level paling rendah. Kamu mencurangiku, ya dihukum dulu. Atau rasakan sakit dicurangi, baru aku mau memaafkan. Nah ini level paling rendah. Jadi memaafkannya bersyarat. Jadi level 1. Kita sering kayak gini. Jadi ya memang karakter kita seperti dibilang di awal itu kan, manusia sering ingin membalas orang yang menyakitinya. Biasanya mbok sudah dimaafkan,
Ya, saya maafkan, tapi dia harus merasakan sakit dulu seperti sakit yang aku rasakan. Nah, itu level paling rendah dari pemaafan. Lah kok enak? Dia salah kok mau melenggang. Saya yang korban ini loh. Nah, itu sebelum dia merasakan sakit seperti sakitku, aku tidak akan memaafkan. Level 1. Kalau mau naik kelas dikit ada lebih kuat. Level 2. Ini nanti levelnya sampai 6. Level 2, keadilannya namanya individualism. Pemaafannya namanya conditional or restitutional forgiveness. Kalau ini minta dipulihkan, kalau tadi kan minta balas. Keadilannya adalah sesuatu, segala sesuatu ada timbal baliknya. Kalau engkau membantuku, aku akan membantumu. Itu teori keadilannya. Teori ini kalau diterjemahkan dalam pemaafan, ya oke, kamu saya maafkan, tapi rugiku harus dipulihkan. Kalau ada barang yang diambil, ya harus dikembalikan. Nah, itu level kedua. Jadi kondisional. Kalau tadi kan ingin balas, kalau ini tidak ingin balas, ingin situasinya dikembalikan seperti sebelum terjadinya peristiwa. Kok kamu selingkuh? Ya sudah, kita putus tidak apa-apa, tapi kembalikan kemarin aku neraktir habis 3 bulan. Ya, jangan salah kok. Antar jemput 1 bulan itu ya kira-kira habisnya. Nah, itu pemaafan level 2. Jadi ndak pengen balas selingkuh. Menurut saya selingkuh itu jelek, ndak ada balas-balasan. Ya cuma kembalikan segala kerugian. Kemarin hadiah ulang tahun itu tak belikan apa, ya harganya sekian. Kemudian, ayo kan sudah terlanjur rugi aku kan gitu. Nah, itu pemaafan level 2. Ingin dipulihkan situasinya, dikembalikan kalau ada yang berkurang. Nah, ini memaafkan level 2. Ini kayak beli rujak ya. Saya kemarin di Jawa Timur itu ada warung rujak, pedesnya sampai level 10. Dari pedas level 1, level 2, level 3, sampai level 10. Kapan-kapan kalian ke sana yang suka pedas. Cuma ini bukan pedas, tapi maaf, hanya sampai level 6. Level ketiga, level keadilannya namanya mutual interpersonal expectation. Pemaafannya namanya expectational forgiveness. Kalau ini tidak diputuskan sendiri, terserah masyarakat. Kalau menurut orang lain dia harus dimaafkan, ya saya maafkan. Kalau menurut banyak orang pantasnya dia saya maafkan, ya saya maafkan. Ini melihat lingkungannya. Kalau masyarakatnya bilang lapor aja, ya dilaporkan. Banyak loh yang meminta saya melaporkan. Nah, ini level ketiga. Jadi kalau masyarakat minta dimaafkan, sudahlah maafkan saja. Kita kan sama-sama satu kampung, sama-sama bersaudara. Ya sudah, saya maafkan. Kalau ini nunggu keputusan bersama. Kalau ada kesalahan, enaknya gimana? Nah, itu nunggu kesepakatan insidental, kesepakatan sosial yang terjadi. Ini level 3. Saya maafkan kalau menurut orang-orang di sini yang kayak gini ini lebih baik dimaafkan. Misalnya di masjid sandal hilang. Oh ya, kalau di masjid itu Pak biasanya memang sandalnya hilang, sudahlah dimaafkan saja. Daripada dicari juga susah ketemunya misalnya. Oh ya sudah, saya maafkan. Ini level ini. Mungkin sebenarnya dia ingin nyari, mengusut siapa yang ambil sandal, tapi konvensi yang ada di sini kalau cuma sandal yang hilang biasa aja lah Pak. Kecuali kalau motor, itu pun ya biasa aja lah Pak, sudah hilang aja. Kadang-kadang. Jadi ini level yang menunggu suara sosial, konvensi, kehidupan bersama. Kan di masyarakat tertentu ada yang sesuatu itu dianggap kesalahan, ada di masyarakat yang lain itu bukan kesalahan. Nah, itu kayak di barat itu, kalau anak sudah SMA, meskipun tiap malam nginep sama pacarnya, asal suka sama suka, enggak masalah. Kalau di kita, masalah. Jadi akhirnya kan nginepnya nunggu bapak ibunya enggak ada.
biar tidak ketahuan karena masalah. Nah, itu konvensi di sini kalau ketahuan begitu ya problem. Nah, itu sosial. Tapi kalau di barat dimaafkan. Jadi kalau versi orang barat ketemu anaknya tidur sama temennya padahal belum kawin, ini tadi dipaksa ndak kok. Oh ya sudah, dimaafkan. Kalau di barat kan yang ndak boleh yang pemaksaan itu. Meskipun sama istrinya, kalau pemaksaan bisa urusan polisi. Tapi kalau di sini kan agak jarang yang urusan polisi kalau suami istri. Jadi kalau di barat beda kulturnya. Itu kesepakatan sosial, konvensi di sana. Makanya kamu rugi jadi orang Indonesia. Oke. Coba kemarin kamu lahir di barat. Terus level 4. Kalau kamu di barat, situasi semacam ini itu bisa berdua pulang ya ke kos-kosannya, nginep di rumah pacarnya, kos-kosan, tidak masalah. Asal suka sama suka. Kalau di sini kan tidak boleh. Kamu nganter aja paling sampai depan kos-kosan. Itu pun jangan sampai ketahuan sama bapak kos. Karena kalau ketahuan bapak kos kan bapak kosnya, lo kemarin yang itu, sekarang kok yang ini. Oke. Terus yang bener yang mana sih, mesti gitu. Yang bener malah tidak pernah nganter. Oke. Level 4 sekarang. Keadilannya namanya social system and conscience. Pemaafannya lawful expectational forgiveness. Kalau level 4 ini urusannya hukum. Adil itu ya pokoknya yang sesuai dengan aturan hukum, adat. Pokoknya yang formal, aturan formal. Kalau memang salah harus dihukum, ya dihukum. Jadi kalau memang harus dimaafkan, aturannya memang begitu, ya saya maafkan. Undang-undangnya tidak ada Pak, dimaafkan saja, ya sudah saya maafkan. Itu level 4. Kalau agama menyuruh memaafkan, ya saya maafkan lah. Jadi pokoknya manut undang-undangnya, manut hukumnya. Apakah hukum positif negara atau hukum-hukum agama. Kok suaminya kawin lagi, agama membolehkan Pak, oh ya sudah berarti saya maafkan. Iya, ini level 4. Dasarnya hukum. Argumennya, loh kalau hukumnya dilanggar ya padahal hukum itu biar masyarakat teratur. Kalau hukum dilanggar ya alamat kacau. Maka pedomannya hukum. Kalau apa-apa dimaafkan nanti masyarakat bisa rusak. Nah, itu level 4. Nanti orang sembrono melakukan kesalahan sakarepe dhewe. Itu level 4. Jadi social system and consciousness, lawful expectational forgiveness. Itu keadilan level 4. Ada keadilan dan pemaafan level 5. Level 5 ini yang disebut adil adalah yang selaras dengan nilai-nilai utama persaudaraan, kebebasan, kehidupan. Jadi keadilan di level 5 ini menganggap setiap orang itu pandangannya beda-beda. Setiap kelompok sosial yang benar dan yang salah beda-beda. Tapi di antara yang beda pasti ada yang sama. Nah, yang sama inilah yang harus dipedomani, yang dijadikan dasar. Yo, semua orang pasti sepakat bahwa kebersamaan itu penting, kebebasan itu penting, persaudaraan itu penting. Ini kan tidak ada yang bantah. Ini berarti nilai-nilai utama, meskipun orang berpikirnya beda-beda. Jadi pemaafannya adalah saya maafkan demi nilai-nilai tadi. Di level 5 ini saya maafkan kamu biar hidup kita harmonis, memperjuangkan nilai harmoni. Saya maafkan kamu karena kita sesama muslim bersaudara, jadi biar tidak ada tawuran sesama saudara, saya maafkan. Nah, itu nilai, demi nilainya. Meskipun secara hukum kamu bisa saya tuntut, meskipun menurut masyarakat harusnya kamu tidak saya maafkan, tapi menurut saya lebih indah kalau kita saling memaafkan. Nah, itu demi nilai. Yang diperjuangkan nilai-nilainya. Nah, itu keadilan level 6.
Jadi sudah lebih tinggi daripada sekedar hukum. Ada nilai yang diperjuangkan. Dan yang paling tinggi level pemaafan adalah pemaafan tanpa syarat. Jadi saya maafkan kamu karena kita manusia yang bisa dan sangat mungkin salah. Tidak ada syarat apa-apa. Ini pemaafan level 6. Saya tahu kamu salah, kamu minta maaf apa tidak minta maaf, saya maafkan. Itu level 6. Ini paling tinggi, unconditional. Tidak ada syaratnya. Istilahnya apa? Forgiveness as love. Kenapa saya maafkan? Karena aku cinta padamu. Cinta bukan cinta kayak tadi loh ya, yang diselingkuhi, yang dianuin, enggak. Cinta yang murni, enggak ada pamrih. Kalau sama pacar kan cintanya ada pamrihnya. Loh iyalah, ya paling gampang pamrihnya kan pingin dibales. Aku suka kamu, kamu juga harus suka aku. Itu kan ada pamrihnya. Kalau kamu enggak suka aku, ya aku pilih ganti ke yang lain, kan begitu. Ini semacam negosiasi dagang sebenarnya. Aku ngasih sesuatu juga harus dapat sesuatu. Itu belum murni. Yang murni itu yang tidak peduli dapat apa nggak dapat, tetap dicintai. Itu level 6. Maaf juga begitu. Kamu minta maaf apa enggak, saya maafkan. Kenapa? Karena kita manusia, titik. Aku mencintai semua orang. Nah, itu titik sudah. Ini levelnya tinggi. Agak susah diterapkan, tapi bisa diusahakan. Di titik-titik tertentu ada baiknya kita melihat seseorang di level manusia. Podo wonge, sama-sama manusianya. Lepaskan dari semua atribusi tadi. Dia orang mana, kelompoknya apa, pernah bersalah apa tidak padaku, dan seterusnya. Maafkan di level manusia. Oke, jadi ada 6 level pemaafan. Terus, kalau tadi kan orang yang disalahi, sekarang kita bahas orang yang bersalah. Jangan keliru, orang yang bersalah juga butuh memaafkan dirinya sendiri. Kalau tidak, sama kayak orang yang tidak memaafkan, dia juga tidak akan bisa move on. Orang yang selalu merasa bersalah, itu juga tidak bisa apa-apa. Dia tersiksa, terpenjara oleh kesalahannya. Di titik tertentu dia harus memaafkan dirinya sendiri. Cuma memaafkan ini ada prosesnya, itu ada 4 proses itu. Responsibility, remorse, restoration, dan renewal. Lakukan 4 ini maka kita bisa memaafkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita memang khilaf. Gitu ya tadi aku ngomongnya, nah itu kan menyesal. Kok begini ya situasinya, kok aku tadi melakukan itulah, harusnya nggak saya lakukan, kok tak lakukan. Nah itu kita kan menyesal tuh, diinget-inget terus sampai nggak bisa tidur. Itu kan juga susah. Kadang yang bersalah itu double gelisahnya dibandingkan yang disalahi. Orang yang bohong itu gelisahnya 2 kali lipat orang yang dibohongi. Kalau nggak percaya kamu coba bohong. Itu mesti gelisah. Maka lakukan 4 hal ini untuk memaafkan diri sendiri. Yang pertama apa? Responsibility, tanggung jawab. Akui kalau salah dan siap tanggung jawab. Segala kerugian akibat kesalahan ini saya siap menanggungnya. Kalau ada kerugian materi saya ganti kalau punya. Kalau nggak punya diganti pakai apa? Ya, kalau resikonya harus polisi ya monggo dipolisikan. Saya siap tanggung jawab. Itu lebih kondusif untuk hidup yang lebih ringan. Diakui dan siap tanggung jawab. Oh iya Pak, saya yang nyontek tadi. Kalau saya nggak lulus mata kuliah ini enggak apa-apa Pak. Lebih ringan kan hidupmu daripada enggak Pak, saya nggak nyontek, kebetulan aja ada kertas buka kok ada materinya. Iya, kalau kamu kan semakin berat itu kan, kamu di luar. Wah iya ya tadi bohong sama dosennya, ngapain gitu aja. Wong nyontek nggak nyontek paling nilainya segitu-gitu aja. Maka responsibility, tanggung jawab. Nanti bikin kamu ringan. Kalau sudah mengakui dan siap tanggung jawab, remorse. Remorse itu menyesal. Dah aku ndak akan ngulang lagi, kapok aku. Itu menyesal.
Kalau siap tanggung jawab, tapi kok tidak menyesal, itu alamat diulang lagi. Harus ada menyesalnya. Saya tidak akan ngulang lagi, Pak. Saya menyesal. Itu remorse. Kalau sudah remorse, nyesel toh tadi, baru restoration. Restorasi itu memperbaiki yang keliru. Kalau ada hak yang harus dikembalikan, dikembalikan. Dirinya sendiri, mentalnya yang rusak, dipulihkan. Dinasehati, diputihkan lagi. Diingat-ingat bahwa tidak usah melakukan kayak gitu lagi. Dibersihkan batinnya, dikembalikan semua hak yang berkaitan. Itu namanya restoration. Siap untuk mengembalikan, siap untuk memperbaiki segala yang rusak, lahir maupun batin. Baru setelah responsible, setelah remorse, setelah restoration, kita bisa renewal, lahir kembali sebagai orang yang baru, yang bersih, yang siap maju lagi, yang siap berkembang lagi. Renewal, pembaruan. Jadi lahir kayak bayi lagi, siap beraktivitas lagi setelah memaafkan dirinya sendiri. Maafkanlah dirimu, jalannya itu. Kalau nggak mengalami 4 ini bisa enggak, Pak? Ya bisa, cuma konstantif tadi, tidak performatif, enggak ngefek. Kamu tetap merasa bersalah nanti. Maka responsible, remorse, restoration, dan renewal. Oke, saya sisipi satu, ada teori dari Derrida. Teori tentang forgiveness. Ya, filosof Perancis yang terkenal dengan hermeneutika radikalnya. Saya bacakan ya, kalimatnya mudah. Kalau bagi Derrida, yang namanya maaf itu pasti tidak bersyarat. Kalau ada syaratnya, itu bukan maaf, tapi dagang. Jadi katanya Derrida, maaf yang bersyarat itu bukanlah sebenar-benar maaf. Ia sejatinya adalah transaksi, timbal balik ekonomi yang dengan satu dan lain cara punya daya tawar politis tertentu. Lebih-lebih jika ia mengharuskan adegan-adegan penyesalan. Kalau bahasanya Derrida, skins of repentance. Kalau mau saya maafkan, cium dulu kaki saya. Itu enggak, itu berarti bukan memaafkan, ada syaratnya. Kalau mau saya maafkan, ini dulu, itu dulu, penuhi dulu ini. Katanya Derrida, itu bukan memaafkan. Maaf itu menjadi bersyarat karena ia diberikan hanya jika yang bersalah melakukan permintaan maaf, apologi, excuse, atau pengakuan, confession, atau penyesalan, dan atau penebusan. Jadi maaf itu disebut bersyarat kalau kita yang pertama apa? Nyuruh orang minta maaf. Ini berarti maafnya jadi bersyarat. Harus dimuat di harian nasional 5 hari berturut-turut, 1 halaman penuh. Itu bersyarat. Berarti orangnya tidak niat memaafkan. Ya, saya maafkan asal proses hukum jalan terus dan dia dihukum sebanyak-banyaknya, seberat-beratnya. Itu namanya bukan memaafkan juga. Bersyarat. Atau pengakuan, dia harus ngaku kalau salah, itu berarti bukan maaf. Menuntut penyesalan dan menuntut penebusan itu juga bukan maaf. Bayar dulu utangmu baru saya maafkan. Nah, itu berarti bukan maaf beneran. Oke, terus katanya Derrida lagi, maaf yang murni adalah maaf yang diberikan secara unconditional. Di sini maaf merengkuh asosiasi maknanya yang tak bisa dipisahkan. Indissociable, yaitu memberi, forgive, bukan meminta atau menuntut. Kenapa sih istilahnya memberi maaf? Ya kalau bahasa Inggris kan forgive, for itu kan untuk memberi, forgive, give itu memberi. Jadi maaf itu memberi, tidak ada hubungannya dengan yang meminta maaf. Kalau kita memberi setelah diminta, apalagi ada syarat-syaratnya, itu sebenarnya bukan memberi tapi jual beli. Saya maafkan kalau sudah dimuat di koran nasional 1 halaman penuh, itu kan jual beli. Kesalahannya dia harus ditukar dengan dimuat di koran. Itu bukan pemaafan. Kalau pemaafan itu ya tidak ada hubungannya dengan permintaan, tidak ada hubungannya dengan tuntutan. Kasih aja,
maaf, orang yang bersalah padamu. Di situ nilai forgive-nya, nilai memberinya kelihatan. Kalau nunggu diminta, apalagi nunggu dibalas, ya berarti bukan maaf itu sebenarnya. Ya nyari impas saja, nyari pembalasan dari kesalahan, bukan pemaafan. Karena maaf itu hanya memberi, maka katanya Derrida, maaf yang paling tinggi, kalau bahasa apanya, maaf yang paling utama itu memaafkan yang tidak termaafkan. Susah ya kalimatnya. Itu yang kalau di filsafat namanya aforia. Aforia itu ada paradok kebingungan, tapi memang benarnya di situ, katanya Derrida. Jadi memaafkan hanya yang tak termaafkan, bahasanya Derrida itu. Kalau saya maafkan hanya yang bisa dimaafkan saja, itu biasa. Anak kecil juga bisa. Tapi yang tidak termaafkan, itu berat. Yang paling butuh dimaafkan kan yang tak termaafkan ini. Salahmu padaku sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Justru katanya Derrida, yang tidak bisa dimaafkan itu loh. Kalau dimaafkan, itulah namanya forgiveness. Terlalu besar, terlalu sakit hati ini oleh perbuatanmu misalnya. Itu kan tak termaafkan. Disitulah nilai utamanya memaafkan. Kalau kita memaafkan milih-milih, ya yang bisa dimaafkan saya maafkan Pak, ya enggak. Nah, itu belum utama, belum forgiveness yang sejati. Forgiveness yang sejati itu ya memaafkan semuanya, khususnya yang tak termaafkan. Jadi itu benar-benar bersih dari marah, dari dendam. Kalau kita masih pilih-pilih, masih bersyarat, masih belum memaafkan. Ah, itu Derrida. Oke. Jadi ini teori terakhir. Biar ngajinya jadi ngaji beneran kayak kemarin. Yo. Ada ayatnya, enggak apa-apa, ada hadisnya. Itu di Muslim ada wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza. Kalau kamu oleh Allah dikasih karakter pemaaf, itu alamat kamu sedang dikasih atribut mulia oleh Allah. Jadi gembiralah kamu yang merasa, Pak, saya itu orangnya pemaaf loh Pak, diapain aja saya maafkan. Itu berarti kamu sedang ditambahi kemuliaan oleh Allah. Walaman sobaro wa ghafaro inna dzalika lamin azmil umur. Itu sudah kita hafal ya, surat Asy-Syura. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada cerita dari ayat ini. Ada salah seorang imamnya Syiah namanya Musa Al-Kadzim, yang dia digelari Al-Kadzim karena ada hubungannya sama ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang menyembunyikan, orang yang menahan amarahnya. Wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ceritanya suatu ketika Musa Kadzim ini wudu. Kalau zaman dulu wudu itu sama budaknya yang bawa cedok isinya air, airnya dituang dia wudu. Cuma budaknya ini tidak hati-hati. Airnya terlalu keras, jatuh muncrat kena jubahnya. Musa Al-Kadzim mau marah, sudah bangkit, wong budak kok nggak hati-hati, dia mau marah. Begitu dia mau marah, budaknya baca ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha. Wah, dia tidak jadi marah. Terus dilanjutkan oleh budaknya, wal afina 'anin nas, yang memaafkan. Ya sudah, kamu saya maafkan. Begitu ditambahi kalimat yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah juga suka loh perbuatan baik. Oke, kalau gitu kamu tak bebaskan, tidak jadi budak lagi. Langsung 3. Jadi kalau kamu ketemu dosen yang sedang marah, bacain ayat ini, Pak, wal kadhiminal ghaidha. Gak jadi marah toh, kamu bolos ndak apa-apa. Wal afina 'anin nas, dimaafkan ya Pak, gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin, kasih nilai A ya Pak. Pakai aja ayat ini. Kamu kurang pinter sih memanfaatkan ayat. Oke. Ya, itu 2 ayat yang lain silahkan dibaca. Wal ya'fu wal yasfahu dan seterusnya. Itu kan Al-Quran menyindir,
Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Maafkanlah, apa kamu tidak senang kalau Allah memaafkan? Itu kan jawabannya ya mesti senang. Demikian juga orang yang kamu maafkan, dia pasti senang luar biasa, maka maafkanlah. Nah, kalau ini ayat-ayat para sastrawan dan filosof, ya, itu Gandhi tadi saya sebut, the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. Orang lemah tidak pernah bisa memaafkan. Memaafkan itu adalah karakternya orang yang kuat. Jadi kalau silahkan introspeksi, kalian mudah memaafkan apa enggak? Kalau sukar memaafkan itu tanda-tanda kalian lemah. Yang atas itu Thomas Sachs. Thomas Sachs bilang, the stupid neither forgive nor forget. The naive forgive and forget. The wise forgive but do not forget. Jangan jadi orang bodoh. Orang bodoh itu tidak bisa memaafkan dan tidak bisa melupakan. Juga jangan jadi orang naif. Orang naif itu bisa memaafkan tapi terus lupa, melupakan. Akhirnya dia dibohongi terus, disakiti terus. Naif itu namanya. Jadilah orang bijaksana. Iya, saya maafkan tapi saya tidak lupa. Semuanya diambil pelajaran, biar nggak ketipu lagi, biar nggak disalahi lagi. Itu namanya the wise. Jangan jadi stupid, jangan jadi naif. Jadilah wise. Bisa memaafkan, tapi juga pinter. Alexander Pope, sastrawan. To err is human, to forgive divine. Khilaf, salah itu manusiawi, tapi memaafkan itu ilahi. Karakternya, divine, ketuhanan. Karena sifat-sifat Tuhan kan banyak yang konotasinya memaafkan. Ghafur, al-afu, dan lain-lain. Terus yang bawah hitam itu Gibran. Jangan mudah marah, jangan mudah balas dendam. Kalau prinsipnya an eye for an eye and the whole world would be blind. Kalau prinsipnya mata dibalas mata, maka seluruh dunia manusia akan buta. Semua orang pernah salah. Semua orang pernah keliru. Kalau dasar perbuatan kita adalah balas-membalas, rusak dunia ini. Kalau mata dibalas mata, ya kita semua akan buta. Jadi jangan eyes for eyes. Meskipun saya bilang tadi eyes for eyes itu ya adil sih paradigmanya. Cuma kalau semua menuntut keadilan eyes for eyes, the whole world would be blind. Dunia ini akan buta. Forgiveness is not an occasional act. It is a permanent attitude. Martin Luther King Jr. Memaafkan itu bukan perilaku kadang-kadang okasional, perilaku insidental, tapi permanen attitude. Maka harus dilatih jadi watak. Latihan terus biar kita bisa jadi pribadi yang mudah memaafkan. Terakhir C.S. Lewis, sastrawan Inggris. Everyone says forgiveness is a lovely idea until they have something to forgive. Setiap orang bilang memaafkan itu indah, gagasan yang bagus, sampai mereka sendiri harus memaafkan. Maksudnya apa? Kalau dibahas gini ya memang enak, coba dipraktekkan, katanya Lewis. Kalau diomongkan gini sih santai, tapi begitu kita sendiri yang harus memaafkan, jangan salah, berat. Makanya butuh orang-orang yang kuat. Diceramahkan gini enak, mungkin saya sendiri juga mungkin dalam hal tertentu kadang susah memaafkan. Maka diingatkan oleh Lewis, iyalah diskusi tentang pemaafan, lovely idea, gagasan yang indah, menyenangkan. Coba besok kalau ngalami sendiri, bisa ndak memaafkan? Nah, itu sindirannya Lewis. Karena memang yang bisa memaafkan hanya orang-orang yang kuat. Oke, alhamdulillah. Kita sudah selesai di sesi pemaafan.